Hafizah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hari ini seperti yang sudah kita tahu bersama bahwa hari ini insyaallah kita akan memperkenalkan bagaimana ujian ANBK lah yang sekarang lagi ngetren disebut dengan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer kan. Nah sekarang kita akan asesmen apa namanya, bukan nasional ya, asesmen lokal berbasis komputer gitu. Nah asesmen lokal berbasis komputer ini sama seperti kayaknya ujian-ujian yang pada umumnya. Mungkin sini sudah terbiasa dengan ujian yang menggunakan Google Form ya. Google Form ya. Nah, hampir sama dengan Google Form apa yang akan kita paparkan hari ini. Hanya saja bedanya Google Form itu servernya entah berantah di mana. Nah, kalau ini servernya ada di sekolah. Sehingga dia akan lebih cepat. Walaupun tidak ada koneksi internet, ini masih tetap bisa kita gunakan untuk ujian. Nah, bagaimana itu? Kita akan mulai step by step. Sekarang ini kita mulai dari bagaimana kita menginstal untuk editor. Selaku guru itu sangat diperlukan. Yang pertama, di sini ada 3 aplikasi ya. 3 aplikasi itu ada server, editor, dan klien. Server ini khusus untuk yang di komputer induknya ya. Bapak Ibu tidak perlu pikirkan. Editor ini yang tepatnya kita bekerja untuk membuat soal, membuat kelas, membuat jadwal dan lain sebagainya. Ini adalah tempat bekerjanya guru. Sementara klien ini adalah tempat ujiannya siswa dan guru. Siswa dan guru ya, kalau guru mau diuji juga bisa menggunakan ini ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana proses instalannya. Mungkin yang belum selesai install bisa kita sama-sama ikuti. Yang sudah bisa lihat sama-sama. Kita pilih setup ya. Yang bagian 64, kalau yang 32 nanti pakai yang 32 ya. Ini lanjut saja. Yes saja ya. Kemudian close. Nah, ini sudah selesai instalannya. Sekarang kita akan menghidupkan aplikasi editor ya. Aplikasi editor ini ada di sini. Jibas CBE Editor 18 ya. Mungkin tampilan kita berbeda. Windows 7, Windows 8, Windows 9, 10, 11, saya pakai Windows 11 jadi tampilannya seperti ini ya. Apapun dia cari editor 18 sudah namanya. Nah, atau bisa juga di start. Start ya. Jibas CBE Editor 18. Sudah ketemu? Ya. Ya, selanjutnya yes. Nah, login, jangan login dulu. Untuk yang pertama, kita perlu untuk mengatur konfigurasi dari aplikasi editor ini ya. Ini kita close. Yang ini, kelihatan? Kita close, kemudian kita masuk di menu konfigurasi. Setelah itu kita pilih CBE server. Nah, di sini kita ganti dengan alamat IP server yang kita gunakan. Yang ini ya, yang komputer servernya. Alamat IP-nya berada di 192.168.1.77. Kemudian simpan dan terapkan. Nah, kalau ada tulisan konfigurasi CBE server telah berubah, silahkan login kembali. Itu artinya dia bisa connect ke server. Ya, yang ini, yang 77. Ya, ikuti. Ya, simpan dan terapkan. Kemudian oke. Saya ulangi. Tampilan awal begitu kita memulai itu adalah seperti ini. Ya, begitu mulai
kemudian di sini close, kemudian pilih menu konfigurasi, maka muncul localhost tulisannya sebenarnya. Nah, begini. Nah, localhost ini diganti dengan IP server ya, tergantung dari IP servernya. Kebetulan IP server kita ini ada di 192.168.1.77. Kemudian kita simpan dan terapkan. Kenapa dia tidak muncul? Karena tadi sudah duluan muncul. Sudah terkoneksi ya. Oh iya betul, udah tekan satu ya. Sudah tadi, coba. Kalau sudah login apa? Nah, kalau ini Silakan login kembali ya. Oke, berarti ya. ya, Berarti satu orang yang login itu udah, masing-masing komputer itu harus login ke 192.168.177 ya. Baru kita akan login. Pilih login. Ada wali kelas yang boleh saya pinjam usernya? Berapa? SD SD 09. 09. Tapi saya buka ini enggak apa sama. Yang belum terbuka. Yang belum terbuka, siapa yang Walas aja. ya, atau siapa mau login? 88212. 88212. Masuknya 88. Ya. Di sini Bapak Ibu isi login sesuai dengan login biasa di Jibas ya. Isi login dan passwordnya sesuai dengan login yang di Jibas. NIP atau password salah atau Anda tidak berhak mengakses aplikasi ini. Apa artinya ini? Kalau muncul seperti ini artinya Ustaz Rizal belum mengizinkan untuk masuk. Ya, jadi bagaimana caranya? Ya, sekarang Ustaz Rizal harus mengizinkan masing-masing semuanya untuk. Artinya adminnya belum memberikan izin kalau seperti ini, ya. Kalau terjadi kasus seperti ini, silahkan hubungi admin sekolah. Ya. Jadi sekarang saya masukkan ke sini. Saya ikhlaskan katanya Sadida. jadi ini langsung sudah siap untuk mengizinkan Ustaz biar saya langsung. Di sini sudah diizinkan lewat sini. Laptop kan tenggelam. Tenggelam. Bagus. Ada editor. Berat jadi lah tadi laptop ya. Dikasih satu-satu. Ya. Nama.
sekarang kita SD berapa? 85 Hmm. 3003. Nah, nah ini sudah diizinkan oleh admin, jadi dia bisa masuk dan tampilannya seperti ini. Sekarang di antrian ini. Saya duluan, Pak Nitiro. Nama saya pertama. Rizal Joherani. SD 010. Yes. Cari dulu, cari. Urutan Asal aja sih, Pak. Itu dia otomatis menggunakan apa yang ada di tugas. Nara ada juga ada Ahmad Fatur Rahman. Jadi kalau dia ngajar itu nggak bisa, bisa sih dikasih akses. Boleh ada coba Ahmad Fatur Rahman. Kalau sudah, ya sambil kita menunggu, saya mungkin Ustaz Rizal akan memberikan membuatkan akunnya masing-masing. Sekarang coba sambil menunggu bisa lihat ke depan ya. Ya, semuanya pemirsa. Kalau sudah muncul menu seperti ini, sudah bisa masuk dan di sini sudah ada namanya. Di bawah bisa dicek ya. Basis datanya itu di 192.168.1212. Pastikan ini benar. 212 ini itu yang di sini server Jibas akademiknya ya. Kemudian CBS servernya di ada 192.168.177 8102 ya. Titik 2 8102. Ini pastikan seperti ini dulu ini. Supaya ya kalau yang belum bisa, ini artinya dia sudah bisa terkoneksi dengan server yang di sana ya, dan sudah diberikan izin untuk masuk. Jadi kemudian siapa yang punya? Ini kelihatan sesinya Nurman Hadianto. Hak aksesnya di SDIT. Ya. Artinya ini sudah berhak untuk masuk dan sudah diberikan hak akses untuk bisa menjadi editor soal. Nah, lalu bagaimana caranya? Saya akan paparkan sedikit demi sedikit. Ini sambil kita menunggu, ada di bank soal, ada ujian, ada hasil ujian, ada pelaporan, ada konfigurasi, ada menu-menunya ya. Satu persatu di bank soal, yang pertama-tama kita akan persiapkan selaku guru, kita harus mempersiapkan soal. Soal itu kalau yang biasanya soal kita istilahnya ya, bukan soal yang akan dipakai ujian, tapi soal yang akan dibuat di bank soal, menjadi kumpulan soal lah gitu ya. Nah, bank soal ini bisa kita pergunakan berkali-kali. Misalkan sekarang seperti yang di sekolah saya ya, itu kalau mau semester sekarang gampang karena apa? Sudah ada soal-soal tahun lalu. Jadi sekali kita akan sibuk ya. Paling nanti tinggal revisi sedikit gitu kan. Nah, jadi hanya 2 semester ya, semester ganjil, semester genap. Di sana kita sibuk untuk membuat soalnya. Dengan catatan kita tidak berubah jam mengajar atau berubah kelasnya ya. Nah, kalaupun berubah bisa kita ambil punya teman. Asalkan kita diberikan hak akses. Nanti bisa diberikan hak akses oleh teman yang sudah punya ya. Ini kelebihannya yang ada di sini ya. Jadi 1 kali mendayung 2-3 semester bisa terselesaikan asal kurikulum tidak berubah. Iya maling benar. Tapi setahu saya seberubah-berubahnya kurikulum paling rukun iman ada 6. Tidak mungkin jadi 7. 2 tambah 2 tetap 4 kan? Nah, kemudian kita satu persatu di sini untuk
di bank soal ada menu editor soal. Ini dipakai untuk membuat soal. Kemudian pelajaran ini dipakai untuk melihat pelajaran yang diampu. Kemudian pemiliknya nanti kita bisa lihat soal itu berdasarkan pemilik. Kita bisa lihat juga berdasarkan kategori atau indikator atau tema atau yang lainnya. Ya. Nah, kemudian untuk membuat soal ini kita lanjutkan aja sini ke editor soal. Editor soal ini soalnya terdiri dari ada pilihan ganda, pilihan kompleks, sebab akibat, isai dengan pilihan ganda kompleks. Belum ada uraian, ya, belum ada uraian karena masih keterbatasan. Yang ada isai. Ya, isai itu jawaban singkat. Ya, kalau uraian itu cenderung memudahkan guru membuat soal, menyulitkan guru dalam mengoreksi. Nah, kalau yang lain-lain ini kan cenderung menyulitkan guru dalam membuat soal, tapi dalam meriksanya gampang. Sekarang mau dikasih raport ukurannya, ya kita tinggal buat, kan? Lebih-lebih kalau di sini begitu selesai, dia langsung otomatis bisa dikirim nilainya ke Jibas Akademik. Jadi tidak perlu input lagi. Jadi terintegrasi langsung ke akademiknya. Kalau ada remedi misalkan ya, remedi itu bisa langsung dikirim ke akademiknya juga. Nanti bagaimana itu nanti di sesi berikutnya. Sekarang kita akan proses untuk membuat soal ya. Buat soal, ini ada menu buat soal. Nah, dengan terlebih dahulu pilihan gandanya. Misalkan ini ngajar kelas berapa? Kelas 1 dan 2. Misalkan ini Al-Qur'an. Nah, semester 1. Ini semester apa sekarang ini? Ganjil atau genap? Ini soal untuk semester genap. Pemiliknya langsung nama sendiri di sini, ya. Kategorinya, kalau belum ada kategori, bisa dipilih kategorinya. Bisa dibuat sendiri kategorinya. Kategori itu biasanya kalau saya ya, kategori ini biasanya saya isi dengan KD. Ya. Kemudian indikator ya, indikatornya gitu kan. Apa misalkan materi Al-Qur'an? Menulis Al-Qur'an itu apa? Membaca Al-Fatihah kelas 1. Coba ya. Membaca Quran 01 misalkan. Membaca huruf tunggal. Berharakat fathah. Simpan. Ini besar. Nah, muncullah dia kategorinya. Oke. Kalau mau ditambah tinggal klik tambah ya. Nanti silakan, ini saya satu aja udah dicontoh ya. Nah, kemudian ini baru kita bisa pilih di sini. Tuh kan? Key, maksudnya saya kasih kata key itu Quran ya. Kode ya. Key 01 membaca huruf tunggal berharakat fathah. Indikator. Apa indikatornya? Apa? Ki 01 I ya. Ki Quran indikator 01. Apa? Huruf berharokat fathah. Dapat membaca huruf berharokat fathah dengan benar. Ya, saya kasih contoh satu aja ya.
Ini kita pilih. Kenapa kita perlu pilih yang ini? Ini fungsinya untuk nanti ketika kita mencari soal, itu dalam penyusunan soal itu lebih gampang. Sebenarnya tanpa kategori pun tidak apa-apa, tapi akan nyampur nanti. Seperti kita memberikan nama file. Nama file misalkan apa namanya? Asopa 1, Asopa 2, Asopa 3. Itu akan susah kita mengidentifikasi Asopa 1 ini apa, Asopa 2 ini apa gitu kan. Tapi akan gampang kita ketika misalkan soal IPA kelas 1 semester 1 misalkan, lebih gampang kan? Iya. Nah, kemudian tema kalau diperlukan juga silahkan ditulis ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Tapi karena Al-Quran jilid 1 Ya, jilid 1. boleh tambah. Kita anukan ki I1 gitu kan. Saya begitu ya biasanya ya. Quran indikator pertama, kemudian T1 tema 1. Nah, itu biasanya saya lakukan seperti itu. Tapi kalau mau pakai standar sendiri silahkan ya. Yang penting bisa paham. Apa ini temanya apa? Jilid 1 Umi. Umi jilid 1. Mana yang benar ini? Terjadi ikhtilaf ini. Koordinator, Ustaz. Umi jilid 1. Jilid 1. Simpan. Tutup. Saya pilih temanya. Setelah itu baru kita bisa pilih. Nah, kategorinya ini ada umum, terproteksi atau draft. Apa bedanya? Kalau umum dia langsung bisa digunakan, ya. Kalau terproteksi ini hanya ya dia tidak bisa digunakan untuk ujian. Kalau draft itu menjadi yang namanya draft ya, harus diverifikasi ulang lagi baru dia bisa digunakan nantinya. Dia itu hanya konsep, belum bisa digunakan ya. Tapi tetap bisa disimpan gitu ya. Kemudian kesulitannya ini ada yang sangat mudah, normal, sulit, sangat sulit. Sangat mudah. Saya sementara pilih normal saja ya. Nanti bisa Kemudian perkiraan waktu. Perkiraan waktu siswa menjawab itu berapa menit? Satu soal ini. Ya, satu soal ini berapa menit dia akan. Makanya di sini menit, kesatuannya ini menit. 5 detik udah selesai. Nah. Dan paling satu. Belum dia baca. Ada waktunya 6 guru sekarang. Bacaan soalnya. Bacaan. Kalau bacaan lebih baik dia pilih 5 menit saja. Dibacakan soalnya. Satu Sah. Satu soal tapi Maksimal. Ustaz, Ya. ini kan ada yang kelas tinggi, ada yang kelas rendah. Kalau kelas rendah itu kan pasti beda-beda dia. Ya makanya sesuaikan dengan ini kan karena Contoh berbicara nih, kelas 1 ya. Contoh ini berdebat, Nah. contoh doang. Jadi kata kunci ini seperti kita mencari di internet kan. Nah, ini apa? Harakat fathah misalkan ya. Wajib diisi semua. Untuk memudahkan sebaiknya diisi. Tapi masalah wajib diisi tidak wajib. Ya, bisa dilewatkan hanya saja kayak tadi. Nanti akan menyulitkan untuk mencari soal. Kalau soalnya cuma 10 gampang nyarinya. Tapi ketika soalnya sudah 2000, terutama guru-guru wali kelas yang memegang banyak mata pelajaran akan susah mencarinya. Tapi kalau soalnya cuma 10 enggak apa-apa. Ini kata kuncinya ini. Iya. Sunnah muakkad. Kemudian kita terus ke bawah. Keterangan itu, Ustaz. Keterangan boleh diisi ini untuk memperjelas kata kunci ini. Ujian Nah, misalkan pas satu. ya apa di sini terserah ya. Soal untuk pas. Kalau ini tidak apa-apa. Ini tidak akan jadikan kata kunci untuk pencarian. Verifikasi. Verifikasi ini terverifikasi atau aktif. Apa artinya? Kalau verifikasi langsung terverifikasi, maka soal itu langsung bisa digunakan nantinya. Ya. Kalau hanya aktif saja,
soal itu harus ada di klik menu verifikasi lagi nanti. Biasanya soal itu, kalau soal-soal terstandar, setelah kita membuat soal, ada tim verifikator yang akan menilai soal itu layak atau tidak. Nah, gitu kan. Nah, kalau tidak ada korektor atau verifikatornya, langsung aja karena kita yang buat, kita yang verifikasi gitu kan. Nah, Ada kita korektornya. Ada kurikulum bang, nanti kirim lema Islam. nah, kalau tidak ada, kalau ada korektornya, jangan diaktifkan terverifikasi. Kampung Pinang bener. Korektor soal. Nah, baru kita lanjut ke pembuatan soal. Di sini pilihan jawaban terpisah dari soal atau pilihan jawaban bersama soal. Maksudnya itu Pilihan ganda. ya pilihan ganda. Sama kan? Sama soal. Mana-mana mau dipakai jawaban dengan terpisah juga bisa ya. Jawaban bersama soal juga bisa. Sebentar, ini karena sedang connect ke sana nggak bisa saya kasih contoh. Ada nanti ketika anunya itu langsung itu bersama soal ya. Tapi kalau yang tidak bersama soal itu saya susah menjelaskan karena ini kita pakai ini, nanti saya tampilkan terus samanya ya. Pilihan jawaban yang bersama soal. Terpisah dengan soal dulu ya. Misalkan soalnya apa? Ayo apa soalan? Masalah tarokat. Soalnya untuk menulis soal kita tulis di sini. Apa soalnya? Misalkan. Ayo soal. Satu soal. Ya, sebab mana itu yang ngajar di kelas 1. Saling lempar dulu. Ayo saya sudah 2 tambah 2. Aneh bahasa anak 2 tambah 2 baru nih. Ya. Bunyi harakat fathah biasanya terdengar seperti huruf terdengar seperti huruf titik-titik. Soal. Ya. A, B, C, D, Nah, baru di sini. Jawaban A. Nah, ini anunya ya. Kalau dia pilihan jawaban bersama soal, maka dia di sini. Nah, langsung di sini. Kita A. Bunyi A. Bunyi A. B. Bunyi Aduh, mak. bunyi I. kok contoh. Kalau salah alat. Sampai C. Oh, sampai C. Oke, simpan. Nah, yang benar ini yang mana? Kita pilih ini jawabannya ini. Oh, berarti A. langsung disetting untuk Ya. Ini kunci jawabannya ya. Ini kalau dia pisah dengan soal ya. Kita lihat ya. Sama dengan soal ini. Nah, jadi tampilannya nanti seperti ini. Bunyi harakat fathah biasa terdengar huruf seperti huruf. Nah, tutup ya. Sebentar. Saya salah tadi. Seharusnya di sini dia. ABCD-nya. Ya. Saya Oh, ada penjelasan itu ya. bentar. Dihapus dulu. Saya cut aja. Nah. Nanti bagaimana tampilannya? Kita bisa lihat tampilannya di pratayang. Berarti di kunci jawaban
Ya. Jawaban ya. Sebentar, ini saya hapus saja dulu. Nah, Apa penjelasan saudara? Jawaban benar. Karena harokat fathah dibaca dengan huruf terbuka. gini aja. Nanti di anunya. Saya kasih tampilan ini seperti ini. Oh iya. Begitu soalnya ya. Begitu bentuk soalnya. Ini kalau dia bersama soal. Tapi kalau dia berpisah dengan soal, nah, ada pilihan A. Oh, repot. Nih kan? A. Simpan. Ya. Pilihan B. Nih. C, mana pilihan C? Nah, ini pilihannya C yang benar kan? Oh ya tinggal dicentang. Tinggal centang yang benar. Oh, ah, yang benar. Oh, A yang benar. Oh, salah. Jawabannya A, benar sudah. Nah, ini tinggal di anu ini. Kan enggak dipakai ya? Enggak dipakai. Ini D juga enggak dipakai. Nah, pilihan ganda itu minimal pilihannya ada 2. Kalau dia tidak ada tidak ada pilihannya yang lain, itu berarti bukan pilihan ganda namanya. Ya. Ya, kalau satu-satunya itu enggak, bukan ganda namanya. Tunggal. Jadi harus ada A dan B minimal, baru dikatakan soal pilihan ganda. Nah, C ini opsional, boleh ada, boleh tidak. Nah, ya sesuai dengan jodohnya. Masna, wasulasa, warba'ah. Bahas itu. Harus sendiri ada penilaian Ini maksimal pilihannya sampai E. Ya, A, B, C, D, E. Kalau tidak digunakan dicentang. Nah, coba kita lihat. Nomornya otomatis dicatat. Sebentar kita. Ini saya hapus, simpan dulu ya. Bagaimana tampilannya? Ini ya. Nah, begini tampilannya. Boleh. Tidak perlu kita tulis A, B, C-nya. Jadi langsung tulis bunyi A, bunyi I, bunyi U. Apa kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, kalau dia langsung bersama soal, itu dia akan tampil plek, nggak bisa dirubah-rubah. Ya, itulah tampilannya. Guru tidak bisa mengacak soal. Guru tidak bisa mengacak pilihan, maksud saya kan? Soal bisa diacak, tapi pilihan A, B, C-nya itu tidak bisa diacak. Akibatnya kalau kelas-kelas tinggi biasanya kalau dia bisa saling ngintip, saling lihat apa jawaban si dia sih. Gitu kan? Tapi kalau kita gunakan soal yang terpisah, maka dia bisa kita acak. Abjad A, pilihan A ini belum tentu A pilihannya di komputer sebelah. Bunyi I bisa dibunyi. Ya, yang A ini bisa bunyi A di komputer satu, yang A nanti bisa bunyi I di komputer bunyi I di komputer yang lain gitu kan. Jadi siswa untuk dia bisa nyontek sesama temennya itu kecil kemungkinannya. Nah, jadi ada masing-masing plus minusnya. Lebih rumit sedikit mengerjakannya, tapi lebih kompleks yang bisa kita security-nya lah, sekuritas tingkat tinggi. Kalau soal mungkin nggak acak. Boleh. Bisa, ada pilihan untuk acak soal, acak pilihan. Bisa juga acak soal saja, bisa acak pilihan saja, atau acak dua-duanya, acak soal dan pilihan. Jadi sangat tinggi sekuritasnya. Misalnya nomor 1 di sini soal ini A, di situ bisa saja nomor 5. Iya. Nah, Bisa diatur. bisa diatur. Nah, hanya saja kalau yang dibacakan jangan diacak. Rasa kayak dinosaurus. Harus
sama kalau dibacakan. Nah, kalau yang tidak dibacakan itu harus diacak. Gitu. Nah, jadi dengan ini Bapak Ibu punya kesimpulan mau pakai yang mana di kelas rendah, mau pakai yang mana di kelas tinggi, gitu kan? Jadi soal Marwan, kado lewat. Kalau saya di tempat saya itu kelas 3, 4, 5, kelas 3, 4, 5 itu sudah acak dia. Kalau 1, 2 karena masih dibacakan jadi dipakai gabung untuk memudahkan. Bisa juga kalaupun tidak digabung soalnya bisa nanti ada perintahnya, menunya untuk mengatur apakah dia itu acak atau tidak. Kalaupun dia pisah soal, pisah dengan jawaban, maksudnya kayak gini lah gitu ya. Jadi tidak perlu ada A, B atau C-nya. Dihapus. Kita hapus ya. Simpan. Ini kita hapus. Jadi sebelum menyimpan, ini kan tadi simpan anunya aja. Sebelum simpan yang ini ya, perhatikan pratayangnya dulu, udah benar atau tidak. Bunyi. Nah, ini kan masih A, bunyi A, B, bunyi I kan. Kalau diacak ya kayak tadi, bisa enggak jelas kan? Kalau sudah enggak ada pilihannya A di depan itu kan. Nah, jadi kapan kita memberikan ada A, B, C di soal? Ketika dia mau bersama. Kalau terpisah tidak perlu ada A, B, C. Kalau dia bergabung itu perlu ada A, B, C-nya. Nah, ini mungkin perlu dicatat. Yang terpisah nggak perlu. Nah. Oke. Nah, sekarang ini setelah itu kita akan simpan. Setelah pas sesuai dengan yang kita inginkan baru kita simpan. Editor, informasi soal telah disimpan. Nah, selamat dengan seperti ini sudah punya soal. Nah, 1 sudah punya soal. Di mana kita melihat pertanyaan yang sangat bagus. Di mana kita melihat, insya Allah kita akan lihat setelah kita sholat. Bisa diedit lagi tuh tadi. Bisa, sebelum digunakan masih bisa diedit. Dihapus bisa.